Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Isya Azhara dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai survei pengaruh media sosial terhadap kepribadian mahasiswa kelas 2B Ekonomi Syariah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistik. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan literatur, yang ketiga metodologi teknik survei, yang keempat survei dan analisis, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Media sosial merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan perkembangan zaman ini, hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan kehidupan manusia masa kini. Media sosial sedikit demi sedikit membawa kita ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikiran kita. Media sosial dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap media sosial. Berikut ada maksud, tujuan, dan lokus adanya survei pengaruh media sosial terhadap kepribadian mahasiswa. Berikut ini ada manfaat dan ruang lingkup. Yang kedua, tinjauan literatur. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Pengertian kepribadian menurut Kejaraningrat. Kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seorang secara lahir, konsisten, dan konsekuen dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Peran dan fungsi media sosial. Media sosial merupakan alat komunikasi yang sangat efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan komunikasi bisa mencakup lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan bagi mahasiswa dan mahasiswi dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga komunikasi dan informasi dalam sekejap terlepas dari lokasi geografis. Pengaruh media sosial bagi kepribadian mahasiswa yaitu penggunaan teknologi dengan fitur canggih yang memadai menjadi sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Pembaharuan dan penyempurnaan gadget yang semakin hari semakin canggih membuatnya semakin digemari. Para mahasiswa dan mahasiswi tersebut pun mempunyai ketertarikan tersendiri akan hal-hal yang baru. Mereka langsung berbondong-bondong membuat akun di aplikasi media sosial yang lebih keren. Yang ketiga ini ada metodologi teknik survei. Berikut ini ada jenis penelitian, lokasi penelitian, dan populasi teknik penarikan sampel yang saya lakukan. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode kuesioner, metode peserta di pustaka, dan yang ketiga metode internet. Analisis data. Pemeriksaan data, tabulasi data, dan kecenderungan data. Yang keempat ada survei dan analisis. Berikut ini ada jumlah responden. Saya simpulkan bahwa jumlah responden laki-laki frekuensi 11 orang dengan persentase 38%, dan jumlah responden perempuan yaitu frekuensi 18 orang dengan persentase 62%. Pertanyaan pertama, pendapat mengenai apakah mahasiswa memiliki media sosial? Berikut ada frekuensi dan persentase serta yang saya simpulkan. Yang kedua, pendapat mengenai apakah media sosial penting. Berikut ini saya lampirkan tabel beserta diagram presentasi dan kesimpulan, yaitu bahwa jawaban ya 59% karena mereka beralasan bahwa setiap mahasiswa dikarenakan adanya keperluan atau kepentingan lainnya. Dan jawaban terendah adalah tidak, yaitu sebesar 3% karena mereka menyatakan tidak penting, serta 38% mereka menyatakan biasa saja. Pertanyaan ketiga, pendapat mengenai ketagihan menggunakan media sosial. Berikut ini saya lampirkan tabel beserta diagram presentasi dan kesimpulan
yaitu bahwa yaitu 52% karena mereka beralasan bahwa mereka ketagihan menggunakan media sosial. Dan jawaban kadang yaitu sebesar 14% karena mereka beralasan bahwa rata-rata mereka menyatakan tidak ketagihan dalam menggunakan media sosial. Dan jawaban tidak yaitu 34%. Pertanyaan yang keempat, pendapat mengenai menghabiskan waktu untuk media sosial. Berikut ada tabel beserta diagram presentasi dan kesimpulan, yaitu jawaban ya sebesar 38%, karena mereka beralasan bahwa media sosial digunakan untuk konsultasi dengan dosen. Jawaban tidak, yaitu 24%, karena mereka beralasan media sosial digunakan hanya untuk bersenang-senang. Dan jawaban mungkin, yaitu sebesar 38%, karena mereka beralasan menggunakan media sosial di saat waktu senggang. Selanjutnya, pendapat mengenai membuka media sosial saat jam mata kuliah. Berikut ini ada tabel dan diagram presentasi dan kesimpulan, yaitu bahwa jawaban tertinggi adalah terkadang, yaitu sebesar 73%, karena mereka beralasan bahwa media sosial bisa sebagai penghilang rasa suntuk atau bosan. Dan jawaban terendah adalah tidak, yaitu 10%, dikarenakan mereka beralasan bahwa mereka tetap fokus dalam pembelajaran mata kuliah. Yang keenam, pendapat mengenai pengaruh media sosial pada kegiatan belajar. Yang ketujuh, pendapat mengenai cenderung main HP saat bersama teman. Yang kedelapan, pendapat mengenai bukti pengaruh media sosial terhadap kepribadian. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Media sosial juga berpengaruh terhadap kepribadian siswa, karena dapat menunjang gaya hidup siswa, mulai dari cara berpakaian. Karena media sosial juga sudah membudaya di zaman modern ini. Ditambah lagi, bahwa salah satu faktor yang membentuk kepribadian itu tersendiri adalah kebudayaan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengenal seluk-beluk media sosial itu tersendiri dan bagaimana penggunaannya agar bermanfaat bagi kita sendiri. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.